Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah belimbing, buah kedondong. Teman-teman semua, perhatiin kita dong. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para aspraf, Bang Zaki, Bang Ijal, dan Bang Ojan, dan teman-teman K1 semua yang lagi menonton, dan tentunya kalian para pemirsa, subscriber future dari channel TSI. Welcome. Baik. Oke. Pernahkah Anda membayangkan bahwa strategi kecil ataupun strategi bisnis step-step awal yang Anda kembangkan itu aslinya dapat dipengaruhi oleh strategi kompetitor yang lain? Hadirin sekalian, di tengah persaingan industri yang semakin ketat, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berkolaborasi, dan tentunya bagaimana cara kita berkompetisi dengan baik adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, kemenangan akan bagaimana cara kita mengembangkan bisnis pada tahun yang 2024. Hadirin sekalian, kami dari kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Kamal Rediko, saya Anna Sari, akan membawakan sebuah analisa yang berikut merupakan game theory dan assignment method, strategy analyzing for business development, strategi UMKM X versus UMKM Y. Without further ado, let's get straight into it. Oke, sebelum melangkah lebih jauh lagi dan melakukan perhitungan, hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menganalisis psikos dari kasus ini, teman-teman. Nah, didapatkan di layar ini kita sudah menganalisis psikos dalam kasus ini, teman-teman. Nah, didapatkan bahwa populasi dalam kasus ini yaitu pihak pengguna dan pelaku usaha. Yang pertama, pihak penggunanya adalah UMKM X dan UMKM Y selaku kompetitor, dan yang kedua adalah pihak pengguna usaha. Nah, itu yang merupakan tenaga kerja lokal yang memproduksi keripik, teman-teman. Nah, kemudian ada intervensi. Intervensi di sini kita menggabungkan dua metode, yaitu game teori dan metode penugasan. Dan kemudian kita ada comparison atau perbandingan. Nah, di sini kasus ini kita membandingkan dengan studi literatur yang kita temukan di internet, teman-teman. Jadi kayak Shopee versus Lazada gitu. Dan kemudian hasil. Nah, untuk penyelesaian kasus ini kita menggunakan game teori dengan metode grafik dan dengan metode penugasan dan dibantu dengan Python. Nah, pendekatan apa sih atau analisa metode apa yang kita gunakan? Itu adalah game theory dan assignment method. Untuk para pemirsa, kalau semua yang belum mengetahui apa sih game theory dan assignment method, tenang saja, karena kami kelompok 13 akan menjelaskan. Oke, yang pertama, game theory dikemukakan oleh John B. Newman pada tahun 1928. Beliau mengatakan memperjelas bahwa game theory adalah studi tentang pengambilan keputusan strategis di mana hasil untuk setiap pihak dipengaruhi oleh keputusan. Gunanya apa sih? Yang pertama, menganalisis keputusan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi strategi optimal, dan tentunya yang ketiga adalah memprediksi hasil interaksi. Namun, ada yang kedua, hadirin sekalian. Yang kedua adalah assignment method. Dikemukakan oleh Harold Weikun pada tahun 1955. Beliau memperjelas bahwa assignment method ini adalah teknik dalam teori optimasi yang digunakan untuk menentukan alokasi tugas atau sumber daya ke berbagai entitas. Tentunya fungsinya adalah mengalokasikan sumber daya, optimalisasi waktu, dan biaya. Oke, tadi sudah sempat disinggung di psikos ya, teman-teman. Nah, saat ini kita harus mencari tahu apa sih yang harus kita selesaikan dalam kasus ini. Nah, ternyata ada dua, teman-teman. Kalian bisa lihat di layar, yaitu yang pertama pengembangan strategi baru, dan yang satu lagi adalah optimasi tenaga kerja. Nah, untuk pengembangan strategi baru tujuannya adalah menentukan strategi optimal untuk masing-masing UMKM guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Tapi di sini kita dihadapi kendala, yaitu keputusan strategi dari UMKM Y berpengaruh atau akan mempengaruhi penjualan dari UMKM X gitu. Nah, dan kita akan menyelesaikan pengembangan strategi baru ini dengan pendekatan game teori yang tadi disinggung di Nikos, yaitu dengan metode grafik. Nah, kemudian ada optimasi tenaga kerja. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu mengoptimalkan penugasan tenaga kerja untuk memaksimalkan produksi keripik. Nah, di sini tapi kita juga dapat kendala nih, teman-teman. Apa kendalanya? Nah, setiap tenaga kerja hanya dapat bisa memproduksi
Nah, strategi ini menggunakan selisih keuntungan dari UMKMS dan UMKM. Kemudian kami lakukan eliminasi dan dapat strategi 1, 2 dan strategi A, B, C, D. Dan kita melakukannya menggunakan metode grafik. Nah, kemudian dari metode grafik ini kita dapat nilai minimal itu tidak sama dengan maksimin, maka gap nilai ini disebut menggunakan strategi. Nah, dapat asumsi bahwa strategi 1 sebesar P sama dengan 0,5966 dan strategi 2 sebesar 1 minus 0,444, di mana analisis ini menunjukkan keuntungan UMKM dari strategi 1 sebesar 15.289 dan keuntungan UMKM dari strategi 2 sebesar 36.172. Kemudian dari asumsi pada UMKM X dari strategi B memiliki nilai sebesar I sama dengan 0,5599 dan strategi C sebesar 1 mungkin sama dengan 0,4401. Analisis ini menunjukkan bahwa kerugian UMKM X dapat diminimalkan hingga sekitar 36.170 dan 36.172. Nah, kami memilih strategi 2 pada UMKM X, UMKM Y dan strategi B pada UMKM X, di mana UMKM Y menaikkan keuntungan sebesar 17.337 dan UMKM X menurunkan kerugian sebesar 626. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih Hana. Betul bahwa pendekatan kedua yaitu adalah dengan assignment. Jadi berdasarkan data yang kami analisa, kami akan memperjelas bahwa strategi UMKMS ini akan memperkerjakan 6 jenis pekerja dan tentunya ke 6 stasiun yang berbeda dalam proses penggorengan berbeda. Jadi dari kalian ini sudah kami paparkan juga untuk grafik. Nah, namun pertanyaannya sekali lagi, bagaimana cara kita mengalokasikan jenis pekerjaan ke stasiun-stasiun yang tepat? Tentunya untuk menjawab hal tersebut kami menggunakan pendekatan yang berupa assignment method. Jadi menggunakan kode Python pada Google Colab, inilah hasil kerjakan. Lumayan ribet kan? Namun hasilnya agak simpel. Jadi kami ini hanya mempertimbangkan bahwa dengan adanya cost matrix, kami dapat menghitung total time-nya dari cost matrix dan sum-nya yang berupa waktu menit dari hasil data berikut. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya berdasarkan assignment method ini, bekerjanya semua proses ini dapat dikerjakan dalam waktu 2,5 menit. Dengan ini kami dapat merealisasikan efisiensi produksi, peningkatan produktivitas, dan yang terakhir adalah optimasi sumber daya. Sekian dari kelompok 13. Kami harap dari dua pendekatan strategi yang kami analisa lebih lanjut ini dapat Anda telaah, Anda dapat terima, dan tentunya dapat Anda realisasikan dalam kehidupan nyata. Karena yang penting adalah bagaimana cara Anda mempertimbangkan, mengembangkan suatu bisnis pada tahun 2024 adalah kunci dari kemenangan. Hadirin sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa untuk subscribe channel TSIA.